kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Randy Indianto dengan NPM Mahir 426. Aku Rifatu Rizky, NPM Mahir 458. Saya Haji Prastowo Kusuma Andrianto, NPM Mahir 171. Saya Dewi Alfia, NPM Mahir 280. Saya Kayla Ervian dengan NPM 276. Saya Nora Aini dengan nomor NPM Mahir 315. Ikuti terus videonya. Dadah. Panas-panas gini enak banget nih minum dingin. Tapi kalengnya agak penyok sih. Tapi rasanya aman sih. Kan rugi kalau nggak diminum. Ren, kok minumanmu penyok gitu? Iya, tadi waktu beli udah kayak gini. Ren, kamu jangan asal minum aja dong. Kalau kemasannya udah rusak kayak gitu, bisa jadi isinya udah terkontaminasi. Kita aja nggak tahu. Bisa aja ada bakteri atau zat lain yang masuk dalam penyokan itu. Iya sih. Siapa tahu kalau gitu bisa dapat minuman varian baru, minuman rasa karat. Tapi serius loh, aku pernah baca kalau minuman kayak gitu yang penyok-penyok gitu, isi dalamnya bisa berubah rasa. Betul Ren, dalam etika bisnis, hal kecil seperti kondisi kemasan itu sangat penting. Produsen punya kewajiban memastikan produk sampai ke tangan konsumen dalam keadaan baik. Kalau sampai produk cacat, kayak gini lolos, berarti ada yang salah di proses produksi atau distribusi. Ya, ini tuh jadi contoh nyata pentingnya perlindungan konsumen. Kalau misal konsumen itu cuma diam aja, nanti perusahaan itu nggak akan belajar dari kesalahan yang mereka buat. Jadi nanti kesalahan itu bisa terulang terus di masa yang akan datang. Sini coba lihat Ren. Wah, tanggal kadaluarsanya kemarin Ren. Bisa jadi ini stok lama yang ditaruh di depan biar cepat laku. Wah, aku kemarin waktu beli nggak lihat tanggal expirednya. Ya Ren, menaruh produk cacat tanpa tahu ada kadaluarsanya sangat merugikan bagi konsumen. Apalagi cuma sekedar buat yang penting laku aja. Iya, aku juga ingat sekarang. Dulu itu ada berita minuman kaleng yang ditarik massal cuman gara-gara tutupnya bocor. Lalu banyak yang keracunan deh. Jadi hal kayak gini itu nggak boleh disepelein, Ran. Ya, jadi tanggung jawab itu bukan cuma dari sisi produsen, tapi juga dari sisi distributor dan penjual, di mana mereka semua ini wajib bertanggung jawab untuk menjaga keamanan produk yang beredar. Karena kalau misalnya ada salah satu yang lalai, nanti yang rugi konsumennya sendiri. Konsumen itu juga punya hak atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan. Jadi kalau produk berbahaya kayak gini masih diedarkan, jelas hak kita dilanggar. Oh, jadi bukan hanya sekedar soal barang murah dan bisa dijual, tetapi karena soal keselamatan ya. Aku sering banget beli produk nggak lihat detailnya kayak gini. Nah, itu dia Ren, banyak konsumen yang masih pasif. Padahal dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ada aturan jelas kalau produk cacat merugikan konsumen, produsen wajib tanggung jawab. Bisa berupa pengadaan produk, perbaikan, atau bahkan ganti rugi. Nah, kalau kemasannya kayak gitu, seharusnya kita bisa lapor dong, minimal ke tokonya dulu sih, biar mereka bisa tahu dan bisa ganti produknya untuk yang dijadikan yang lebih baru. Kalau emang mereka cuek, ya kita laporin aja ke Lembaga Perlindungan Konsumen. Menariknya, perlindungan konsumen itu juga tidak hanya membahas soal ganti rugi, tapi juga persoalan mengenai membangun kepercayaan antara konsumen dan pelaku usaha. Karena kalau misal perusahaan itu mengabaikan permasalahan ini, nanti reputasinya hancur. Aku setuju, apalagi sekarang orang gampang banget nge-share pengalaman buruk ke media sosial. Satu kasus kecil aja bisa langsung viral dan perusahaannya bisa rusak. Ya juga sih, kalau sampai viral pasti penjualan turun. Jadi sebenarnya menjaga etika bisnis itu investasi jangka panjang buat perusahaan ya. Nah, tepat sekali Ren, etika bisnis itu gak hanya aturan hukum, tapi pedoman moral. Perusahaan harus mengutamakan kejujuran, keselamatan konsumen, dan transparansi. Kalau ada produk cacat, seharusnya mereka berani melakukan recall, bukan malah menjual diam-diam.
Bayangin aja kalau ada orang keracunan cuma gara-gara kaleng peok kan. Bukan masalah rugi materi lagi, bisa rugi kehilangan nyawa. Itu sebabnya kita sebagai konsumen tuh harus cerdas. Kita nggak boleh pasrah. Kalau kita ada masalah, lapor. Kalau misal kita dirugikan, nanti kita minta ganti rugi. Dan kalau misalnya ada perusahaan yang bersikap etis, kita dukung. Jadi jelas ya, perlindungan konsumen bukan sekadar teori di kelas, ini nyata, menyangkut keselamatan kita sehari-hari. Betul itu. Produsen dan konsumen harusnya punya tanggung jawab, apalagi punya tanggung jawab hukum dan etis. Konsumen juga harus berani bersuara dan bersikap kritis ketika ada produk yang cacat. Pokoknya jangan sampai ada korban dari minuman penyok edition lagi. Kita sebagai konsumen itu harus tegas untuk menolak barang-barang kayak gini. Oke deh, mulai sekarang aku bakal lebih teliti dalam membeli. Aku nggak mau jadi korban hanya karena males ngecek detailnya. Bagus. Jadi intinya bisnis yang baik itu bisnis yang tidak hanya mementingkan keuntungan, tapi juga mementingkan keselamatan konsumennya. Dan konsumen yang cerdas itu konsumen yang selalu mendukung perusahaan yang beretika. Perlindungan konsumen adalah tanggung jawab bersama. Produsen dan penjual dituntut untuk mengutamakan keselamatan serta kepercayaan konsumen, bukan hanya mengejar keuntungan. Konsumen pun harus cerdas, kritis, dan berani menolak produk cacat. Bisnis yang baik adalah bisnis yang beretika, jujur, transparan, dan bertanggung jawab demi kebaikan bersama.